Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 5 dalam video ini kami akan membahas tentang mutu pendidikan dalam pandangan Islam. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya soal pengetahuan akademik, tetapi juga proses pembentukan akhlak, iman, dan karakter. Mutu pendidikan yang baik mampu melahirkan manusia yang berilmu, beriman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk memahami hal ini, mari kita simak salah satu ayat yang menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayah yang artinya, serulah wahai manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah kepada mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang lebih tahu yang mendapatkan petunjuk. Nah, dari ayat ini ada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama ada hikmah atau kebijaksanaan. Menyampaikan kebenaran harus dengan cara yang bijak, sesuai situasi dan kondisi. Prinsip yang kedua yaitu ada mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Mengajarkan dengan kata-kata yang lembut, penuh kasih, serta mudah dipahami. Prinsip yang terakhir yaitu mujadalah bi'allati hiya ahsan, atau berdebat dengan cara yang terbaik. Jika berdiskusi, lakukan dengan sopan, penuh argumentasi, tanpa menyinggung pihak manapun. Lalu, apa sih nilai pendidikan yang kita ambil dari ayat tersebut? Nah, nilai yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Guru dan pendidik dituntut untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang bijaksana agar mudah diterima oleh siswa. Nilai yang kedua yaitu ada sikap santun. Pendidikan menekankan kelembutan dalam memberi nasihat, bukan dengan kekerasan. Cara yang ketiga yaitu argumentasi sehat. Peserta didik dilatih berpikir kritis, tetapi berdialog secara baik dan tidak bertengkar. Yang keempat yaitu kebijaksanaan. Ilmu disampaikan sesuai dengan karakter dan kesiapan masing-masing peserta didik. Nah, untuk nilai yang terakhir yaitu toleransi serta akhlak mulia. Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga membentuk generasi yang santun dan berakhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji." Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, yang artinya proses belajar harus dilandasi dengan niat yang tulus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk mencari kepentingan duniawi. Guru yang ikhlas mengajar dan murid yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, keduanya adalah bagian dari sistem pendidikan yang bermutu. Inilah nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar pendidikan bermutu dalam Islam. Dari ayat dan hadis tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat menyatukan ilmu dengan iman. Ilmu tanpa akhlak akan sia-sia, begitupun juga iman tanpa ilmu akan goyah. Sebagai mahasiswa, kita harus terus belajar dengan semangat, menghormati guru, dan mengamalkan ilmu untuk menebarkan manfaat. Semoga kita bisa menjadi insan berilmu yang beradab, serta membawa perubahan positif bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.